Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika B MA 1102. Saya Erik dari tim Matematika B. Pada kesempatan kali ini kita masih berbicara mengenai turunan. Secara khusus kita akan membahas mengenai eh, beberapa formula untuk turunan, beberapa formula dasar untuk turunan. Kita masih ingat bahwa untuk mencari turunan menggunakan definisi pada akhirnya sangatlah melelahkan. Nanti pada akhirnya kita akan melihat bagaimana mencari turunan dari fungsi menggunakan beberapa formula turunan fungsi. Nah, di sini saya punya kalau f(x)-nya itu adalah konstan, fungsi konstan, maka turunannya itu sebenarnya 0. Ini dapat dibuktikan dengan menggunakan limit dengan mudah. Begitu juga dengan sedikit tambahan, kalau n-nya itu adalah bilangan asli, maka turunan dari x pangkat n monomial ini terhadap x ini tentunya adalah n dikali x pangkat n min 1 dan berlaku aturan pangkat kalau x pangkat r dengan r-nya itu adalah bilangan real. Tentunya hal ini tidak kita buktikan dalam perkuliahan ini, tapi kamu tahu ini, tapi pada akhirnya ini adalah benar. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana melihat tentang kalau saya punya fungsi-fungsi, kombinasi fungsi, turunan dari kombinasi fungsi. Misalkan ini perkalian angka skalar dengan fungsi, itu sebenarnya skalar dikali turunannya dengan cara yang sama, turunan dari penjumlahan sama dengan penjumlahan dari turunan, turunan dari pengurangan sama dengan pengurangan dari turunan. Dengan mudah saya bisa melihat contohnya di sini. Begitu juga untuk fungsi perkalian, pembagian, dan fungsi trigonometri. Khususnya untuk fungsi perkalian dan trigonometri, kita akan coba buktikan untuk turunan dari sin x dan turunan dari fx kali gx. Turunan dari f per g itu dengan cara yang sama mengikuti. Mari kita melihat turunan dari fungsi kx yang adalah fx dikali gx dengan diketahui f dan g-nya terdiferensialkan di x. Ini berarti kalau f dan g-nya terdiferensialkan di x, maka f dan g-nya pasti kontinu di x. Oke ya. Nah, ini kita melihat pertama kali dari limitnya dulu. Saya mau mencari k aksen x. K aksen x itu apa? Limit dari ini. Kalau limitnya ada. Tentunya limit dari kx plus h min kx dibagi h. Kx tambah h itu adalah apa? Tinggal saya substitusi ke sini. Sehingga ini adalah f dari x tambah h dikali g dari x tambah h. Ini seperti ini. Dikurangi dan kx-nya fx dikali gx. Ini kx, fx dikali gx. Lalu kemudian saya tambahkan dengan menggunakan manipulasi aljabar, saya tambahkan suku ini, dan ini persis sama dengan suku ini. Ini min plus sehingga menjadi 0. Tujuannya apa? Tujuannya nanti saya mau bagi 2. Pertanyaannya, apakah boleh saya bagi 2? Ini menjadi limit ini ditambah limit ini. Ya, kalau limit ini ada dan limit ini ada. Nanti bisa kita buktikan pada akhirnya bahwa limit ini ada dan limit ini ada, sehingga proses ini sahih. Nah, dengan cara yang sama, lalu saya keluarkan gx tambah h, karena ini dua-duanya sama, gx tambah h, dan di sini saya keluarkan fx-nya sehingga saya punya ini. Lalu pertanyaannya, apakah ini sama dengan limit ini, limit dari ini dikali limit ini, seperti yang saya tulis. Kalau limitnya ini ada, boleh saya pecah dari ini. Dengan cara yang sama, oh ini tidak perlu ya, karena fx itu tidak bergantung dari h. Maka fx-nya boleh keluar, karena ini konstanta saja, berdasarkan aturan limit, menjadi ini. Dan limitnya ini pasti ada, karena ini adalah turunan dari fungsi g di titik x. Apakah limit ini ada? Ya ada. Mengapa? Karena g-nya itu kontinu pada x. Sehingga limit dari gx tambah h mendekati 0, ini akan sama dengan gx. Dan limit ini f-nya itu terdiferensialkan sehingga ada. Jadi ini ada, jadi ini boleh, jadi ini boleh. Ini ada, jadi ini boleh, jadi ini boleh dilakukan. Sehingga pada akhirnya saya dapat gx kali f aksen x tambah fx dikali g aksen x yang sama dengan yang biasa kita kenali, U aksen V tambah UV aksen. Oke ya. Oke, nah yang berikutnya kita mau masuk ke turunan fungsi trigonometri. Dalam hal ini saya mau membahas tentang turunan fungsi sinus saja. Jika diketahui limit dari sin H per H itu sama dengan 1, dan limit dari cos H min 1 dibagi H itu sama dengan 0, nanti bisa saya lihat ternyata ini itu akibat dari ini. Jadi pada akhirnya asal saya bisa membuktikan ini, maka yang akan kita lakukan semuanya jalan. Pertanyaannya bagaimana membuktikan ini?
Kamu bisa lihat dari buku ya. Nah, menggunakan definisi itu adalah apa? Saya substitusi sin dari X tambah H dikurangi sin X dibagi H. Menggunakan identitas trigonometri untuk penjumlahan, saya dapatkan sin X cos H ditambah cos X sin H. Dikurangi sin X, lalu saya kelompokkan. Ini adalah sin X dikali cos H ini ditambah ini. Apakah pertanyaannya boleh saya pecah seperti ini? Asalkan limit ini ada dan limit ini ada. Pertanyaannya apakah limitnya ada? Mulai dari ruas kanan dulu. Ini cos X karena tidak bergantung dari H, maka ini boleh keluar. Ini menjadi limit dari sin H per H mendekati 0. Tentunya ini saya tahu ini adalah 1. Sehingga ini ada. Kalau ini ada, ini berarti ada. Limit ini berarti ada. Pertanyaannya, apakah limit ini ada? Saya punya limit dari sin X, karena ini tidak bergantung dari H, ini bisa keluar sin X. Limit dari cos H-1 dibagi H, ini adalah 0. Sehingga ini ada limitnya. Sehingga ini boleh. Sehingga ini boleh. Jadi saya punya nanti pada akhirnya ini akan menjadi 0, 0 kali sin X ditambah cos X dikali 1 sehingga menjadi cos X. Oke ya. Jadi hari ini kita sudah berbicara tentang turunan untuk fungsi-fungsi polinom, secara khusus turunan fungsi konstan, lalu turunan untuk pangkat untuk X dengan pangkatnya bilangan real, dan juga untuk kombinasi fungsi, perkalian dengan fungsi, penjumlahan dan fungsi, perkalian, pembagian dan fungsi. Saya dapat ininya, formulanya seperti ini, dan untuk fungsi trigonometri, formulanya seperti ini. Pada kesempatan berikutnya, kita akan bicara mengenai turunan untuk fungsi komposisi. Terima kasih.